warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bu Rani selaku dosen pengampu mata kuliah PJSIG pada semester ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Ranido dari Geologi Angkatan 2019. Di sini berniat untuk mencalonkan diri sebagai calon asisten dosen mata kuliah PJSIG. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat peta kontur dari daerah Kafling 1 atau daerah Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di mana kafling tersebut merupakan lapangan dari kafling atau lapangan untuk metode pemetaan geologi angkatan 2019. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mendownload atau mengunduh SHP dari Klaten ini di tanaair.indonesia.go.id. Lalu kita ke bagian download dan peta per wilayah, lalu kita klik kanan dan kita bisa mengunduhnya. Di sini kebetulan saya sudah mengunduhnya untuk menghemat waktu. Lalu langkah-langkah pertama kita buka ArcGIS-nya dan kita add data. Di sini kita connect folder ke folder yang kita simpan di mana file SHP Klaten itu ada. Di sini saya sudah mengkoneksikannya di bagian ini, folder ini. Ini sudah masuk ke SHP Klatennya. Di sini saya akan memasukkan SHP kontur, di mana SHP kontur yang akan kita gunakan dalam bentuk LN atau line atau garis, karena kontur yang akan kita gunakan itu dalam bentuk garis. Lalu agar tidak terkesan sepi, kita juga memasukkan pemukiman, namun pemukiman ini kita masukkan yang AR karena pemukiman AR itu atau area yang bisa ditunjukkan oleh peta di peta ini. Kalau kita add saja, lalu langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka katalognya. Lalu kita buat shape file dari kafling 1. Di sini kafling 1. Lalu feature type-nya kita rubah menjadi polygon. Dan kita ubah koordinat sistemnya menjadi WG 1984 UTM zone 49S. Karena Kabupaten Klaten berada di wilayah 49S. Oke. Sudah ada kafling satunya. Lalu langkah yang kita lakukan adalah kita edit features untuk membuat atau memasukkan koordinat yang sudah ada. Kita continue, lalu kita create features. Ini rectangle, lalu kita masukkan koordinatnya yang sudah ada. Ini kita rubah menjadi koma disesuaikan dengan komputer masing-masing. Sini komputer saya kebetulan berupa koma. Lalu kita direction-nya kita menjadi 0 agar berubah menjadi kotak, dan kita masukkan koordinat yang kedua. Oke, jika sudah, kita stop editing agar tersimpan kafling satunya atau SHP kafling satunya. Oke, setelah itu kita potong menjadi bagian kafling satu saja yang terlihat dengan cara kita view lalu ke data frame properties, lalu kita pilih yang specify extend ini, outline of features-nya kafling 1. Dan clippingnya clip to shape, specify shape kita rubah menjadi kafling 1 juga. Oke, sudah jadi, kita zoom in. Lalu pemukiman ini yang berada paling atas, kafling satunya kita rubah menjadi hollow agar tidak terlalu mengganggu. Lalu pemukimannya kita rubah menjadi rows. Lalu langkah selanjutnya kita buat kontur indeksnya dengan cara open attribute table. Di sini sudah ada kontur indeks, sebelumnya sudah saya membuat. Kita buat ulang lagi. Kita pertama add field terlebih dahulu, lalu kita tuliskan menjadi kontur indeks. Lalu kita field calculator untuk mengolah datanya dengan rumus valc np lalu mod 50 sama dengan 0. Agar kelipatannya menjadi ketinggian konturnya menjadi per 50. Oke, lalu kita close. Kita ke properties lagi untuk membuat kontur indeks serta kontur biasanya.
Di bagian simbologi, kategoris, lalu value fieldnya kita rubah menjadi contour index, kita uncheck, dan kita add all values. Kita rubah yang min 1 menjadi contour index, dan kontur yang nolnya menjadi kontur biasa. Lalu kita labels, ke label features in this layer-nya kita rubah menjadi define classes, dan kita rubah menjadi ke Valcanti. Lalu kita rubah perhitungannya, kontur indeksnya sama dengan min 1. Ini kita rubah jadi lebih besar lagi agar terlihat lebih jelas. Fontnya sama saja, ini kita rubah menjadi 20. Lalu kita edit simbol ke bagian mask dan kita ganti menjadi halo. Placement propertiesnya kita rubah menjadi on the line agar terlihatnya lebih rapi dan lebih jelas saja. Oke, ini terlihatnya terkesan lebih besar, tapi jika di layout view nanti akan menjadi lebih kecil dan lebih bagus. Oke, sudah. Lalu kita pindah ke bagian layout view. Sebelumnya kita ganti terlebih dulu patch and print setupnya menjadi kertas A2 karena biasanya kita menggunakan kertas A2. Dan kita rubah menjadi landscape. Selanjutnya pada pembuatan layout peta ini akan menggunakan voiceover. Kita bisa menggunakannya fitur kursor tersebut atau fitur pen atau yang seperti jari tangan untuk membuat peta kita ini terlihat menjadi lebih rapi dengan skala 1:12.500. Lalu kita menambahkan gridnya dengan cara klik kanan lalu klik grid, dan kita menggunakan measured grid karena menggunakan yang UTM. Selanjutnya pada kotak yang paling atas pertama tersebut biasanya kami menuliskannya program studi 1 geologi, lalu fakultas kita dan kampus kita, serta menginsert atau memasukkan logo Universitas Indonesia untuk memberikan keterangan bahwa kita dari Universitas Indonesia saat melakukan pemetaan. Selanjutnya pada kotak yang kedua saya menuliskan judul dari peta yang saya buat, yaitu peta kontur dari Kafling 1 daerah Bayat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya besarkan fontnya itu dengan cara klik kanan di properties dan dirapikan menjadi rata tengah juga bisa. Pada kotak yang ketiga ini saya membuat arah utara lalu membuat scale bar serta scale text-nya. Kita rubah scale bar-nya menjadi yang bagian kilometer karena biasanya kita menggunakan satuannya kilometer bukan miles. Lalu scale text-nya juga kita rubah menjadi yang absolute scale agar sesuai dengan apa yang ada di ArcGIS, yaitu 1:12.500. Selanjutnya kotak berikutnya ini kita biasanya mengisi keterangan-keterangan yang kita dapatkan di lapangan, sehingga saya memberikan kotak kosong dengan judul keterangan yang dapat diisi di lapangan nanti sesuai informasi apa yang kita dapatkan. Lalu di sini saya juga memberikan nama, namun nama ini harusnya ada di bagian bawah. Saya akan menggantikannya menjadi legenda atau menukar tempatnya menjadi legenda di bagian bawah keterangan. Di sini saya klik shift nama serta kotaknya, lalu saya pindahkan agar menjadi satu kesatuan. Di sini saya masukkan legenda semuanya, seperti kafling, lalu kontur serta pemukimannya. Di sini kita bisa merapikannya dengan klik 2 kali, lalu kita hapus dan kita rapikan saja. Jika lebih bagus lagi, kita klik kanan dan kita atur sedemikian rupa agar terlihat lebih rapih dan lebih enak dilihatnya. Dan bagian yang terakhir, kotak di bawah 2 terakhir itu saya mengisi dengan inset peta secara besarnya, secara regionalnya, dan saya memasukkan referensi. Di sini saya menggunakan Indoprop yang file tersebut saya dapatkan dari praktikum PJSIG sebelumnya, yaitu saya saat menjadi praktikan. Lalu kita masukkan SAP Kafling satunya agar kita dapat zoom to layer di bagian insetnya. Dan yang bagian paling terakhir dan terpenting juga adalah bagian sumber datanya, jangan lupa ditulis, atau referensinya jangan lupa ditulis. Lalu kita bisa save-nya sebagai map package serta dalam bentuk file PNG. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.